أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Musalla Asy-Syariah Bapak Eko Novianto beserta anggota dan pengurus yang lainnya. Yang kami hormati pula DKM hormat Bapak Muhammad Farikin sekaligus sebagai Ketua RT. Yang kami hormati pula Sahibul Wilayah Bapak Ketua RW 29 yang insyaallah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Wabil khusus yang kami hormati pula seksi Umulia Bapak Redi, Bapak Winarto, Bapak Zainal, juga bapak-bapak yang lainnya yang dalam hal ini tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa taklim hormat saya kepada para hadirin sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kepada orang tua kita Bapak siapa? Bapak Haji Mimi, alhamdulillah beliau senantiasa istiqomah selalu ada di majelis taklim, di sholat juga sholat berjamaah sama dengan Bapak RW kita, alhamdulillah tidak pernah absen. Dan juga semuanya mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dan keadaan sehat walafiat sehingga mau dapat melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya, taufik hidayahnya, sehingga alhamdulillah walaupun situasi dan kondisi cuacanya dingin akan tetapi hidayah telah memihak kepada kita sehingga tanpa halangan, sehingga Allah meringankan langkah kaki kita menuju tempat yang sangat mulia dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah, ditambah dengan bertasbih, bertakbir, bertahmid, dilanjutkan duduk sejenak bermuajah bersilaturahim, diteruskan dengan ta'limul Quran wa ma'anijul huruf ala kadar makna atau artinya. Mudah-mudahan semuanya ini dicatat dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah kebaikan kita, dengan harapan Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah surah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan yaumul qiyamah kelak mendapatkan syafaatnya ya Rabbal Alamin. Bapak hadirin jamaah sekalian, sebagaimana biasa sebelum acara kita mulai, tidak hentinya, tidak bosan-bosannya kita membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah dengan harapan Allah berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan putra putri istri soleh dan solihah. Allah berikan rezeki yang luas yang murah
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Baik, kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Kita doakan orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa terima semua amal ibadahnya. Allah tempatkan yang layak di sisinya, dan juga Allah maafkan kehilapan serta dosa-dosanya, dan juga bagi keluarga kita yang masih hidup, tetangga kanan kiri depan belakang kita yang hingga saat ini dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, kembalikan kesehatannya. Setelah sehat kembali aktivitas menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga kita yang hadir, mudah-mudahan termasuk anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya, sehingga pahalanya insya Allah langsung dialihkan kepada ayah ibu kita yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bapak hadirin jamaah sekalian, mari kita kaji kembali juznya, masih juz 14, halaman di sini halaman 222-223. Suratnya surat An-Nahl, ayatnya yang keberapa nih Pak? Ayat 114. Iya 114.
Bismillahi wallahu akbar. Itu doa motong pada Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahi wallahu akbar ya. Jadi akan tetapi apabila kita tidak tahu, yakin termasuk daging-daging yang di pasar ya, ayam kita nggak tahu motongnya, berarti kita yakin bahwa itu yang motong baca bismillah. Yang tadi bangke, yang kedua darah yang mana seperti zaman dulu setelah motong sapi atau kebo, darahnya dikumpulin dibikin marus ya, dulu kan begitu ya, dibikin marus ya. Ini kembali lagi juga kalau memang dalam keadaan kejepit, ada orang sakit, obat sono sini nggak ketemu, nggak belum dikasih jodoh ya Allah, tapi kok nggak tahu ada yang memberikan saran, coba deh pakai marus, gitu, pakai darah. Katanya sembuh. Udah kalau sembuh udah dengan keenakan ya, tentang enak terus baik dari ketagihan namanya masuk kayak B2. Dulu ada yang suka untuk mengobati paru-paru itu suka beli hati B2. Itu kalau sudah jangan terus ketagihan. Jadi itulah wa ma'ulil paman itu rahim wa la'anin fa innallaha ghafurur rahim. Yang seperti inilah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah itu tidak akan menyulitkan hamba-Nya ya, cuma hamba-Nya kadang-kadang mempersulit diri kita sendiri ya. Janganlah kalian mengatakan apa yang disebut-sebut oleh lidah kalian, apa yang disebut al-kadzib. Al-kadzib ialah bohongan. Artinya jangan mengucapkan atau memberikan petunjuk menyuruh orang suruh makan yang haram tapi diharamkan. Makanya di sini jangan mengatakan apa yang diucapkan oleh lidah kalian, al-kadzib yang bohong, hadza halalun wa hadza haramun. Juga kita tahu padahal ini haram dikatakan halal, yang haram tidak, yang haram dikatakan halal, yang ada halalun wa hadza haramun. Kadang dibalik, hati-hati, ini kadang-kadang luar biasa. Kalau ada isu-isu itu ada kornet kedua tapi ada label halalnya, masya Allah. Ada isu lagi katanya itu ilmu dibubarin, buset, masya Allah, luar biasa.
dalilnya Allah Maha ada mana luar biasa ya. Jelas-jelas dekul katakanlah ya Muhammad Allahu Ahad. Allah itu Esa ya. Allahus Samad, Allah tempat memohon, tempat berlindung. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak dianak. Allah bahasa Indonesia akhir zaman. Makanya Allah selalu peringatkan bahwa beberapa malam kemarin telah terjadi peristiwa yang sangat fenomenal, ialah gerhana rembulan ya, menurut sejarah yang paling lama di tahun 2021 ini. Itu tujuannya apa? Agar kita selalu berintrospeksi diri ya. Alhamdulillah sekarang ada gerhana, kita sholat ya. Zaman dulu ada gerhana pada ngumpulin panci ya. Orang-orang hamil seluruh mati kolong ya, kita gebukin itu pohon dan bergerak nanti takut berbuah ya. Jadi seperti itu ya. Mata'un qalilun wa lahum adzabun alim. Mata'un qalilun, kesenangan yang sedikit yang hasil kita mendustai, hasil kita berbohong, tapi mata'un qalilun hanya sedikit, wa lahum adzabun alim, mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih gara-gara membohongi orang-orang dikatakan halal ya, barang kurang baik dikatakan baik ya. Ini punten, ini kadang-kadang yang sangat ini ya, pedagang-pedagang ya, beras yang harganya 7.000 campur sama yang 10.000 ya, biar harganya sama, yang dari 7.000 10.000 untuk mengulang keuntungan akan, tetapi di sana ada ribanya ya. Wa ahallallahu bai'a wa harramat riba. Allah halalkan perdagangannya, akan tetapi Allah haramkan ribanya ya. Pak, terima kasih Pak Andi. Mudah-mudahan lagi Pak. Jadi hati-hati kita kadang-kadang harus sejujurnya, yang baik itu baik, yang jelek juga jelek. Wa 'alal ladzina hadu harramna ma qasasna 'alaika min qabl wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wa 'alal ladzina hadu, dan atas orang-orang Yahudi haramna, aku haramkan kata Allah Subhanahu wa taala, ma qasasna 'alaika min qabl, apa yang telah aku ceritakan kepada Muhammad yang dahulu, yang sebelumnya ya. Wa ma zalamnahum, dan sesungguhnya aku tidak menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yadhlimun, akan tetapi mereka lah yang menzalimi dirinya sendiri. Seperti kayak kita, saya pribadi kadang-kadang kalau lagi malas ibadah, sholat juga malas karena dia udah waktunya adzan, bantar-kelintir, apalagi kita punya barang yang baru, motor baru, mobil baru, aturan udah lagi ada suara adzan, masih enak tengok, masih kasar fisik baik ya, karena mobil baru, ini mobil baru, apalagi kalau punya istri baru, masih urus banget aja. Makanya sebaik-baiknya kita tepat waktu sholat kita. Begitu suara adzan dikumandangkan, syukur-syukur sudah ada di dalam masjid atau di dalam sholat. Setelah sholat adzan selesai, kita sholat qobliyah 2 rakaat ya. Apalagi ini subuh ya, kita sholat qobliyah subuh 2 rakaat, jaminannya rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat 2 rakaat fajar sebelum subuh
sunnah qabliyah. Kapan? Besok. Kalau dikasih sekarang penuh rumah kita ya. Besok tatkala kita sudah wafat, sudah di alam akhirat. Jadi mereka yang menzalimi diri sendiri. Summa inna rabbaka amilus su'a bijalatin summa tabu min ba'di dzalika wa aslahu illa rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Summa inna rabbaka, kemudian sesungguhnya Tuhanmu telah mengampuni kepada siapa? Lilladzina amilus su'a bijahalatin, kepada orang yang berbuat kejahatan, kesalahan, bijahalatin karena ketidaktahuannya. Ya, kalau kita berbuat salah namun kita tidak tahu, Allah akan mengampuni. Summa tabu, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala min ba'di dzalika wa aslahu, setelah berbuat salah taubat lalu kemudian memperbaiki diri ya. Kecuali kalau dia udah tahu itu diharamkan tapi dimakan baik, itu tetap dosa. Akan tetapi kita berbuat kesalahan tapi kita nggak tahu. Kalau begitu kita berbuat ya, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Korupsi kalau kita tahu ya, tapi berkorupsi baik itu nggak sengaja, itu harus sengaja, bukan karena kita tahu ya. Apa yang kita bikin malunya titelnya orang Islam ya, tapi berkorupsi baik ya, berlomba-lomba luar biasa. Malu orang Islam di orang Islam sendiri ya. Kadang-kadang seperti itu. Habis bagaimana Pak ya, kita modal pengen jadi dewan kan miliar ya. Kembalikan dulu modal kita ya. Kita pengen jadi menteri, modalnya triliunan ya. Udah timbat baik ya, mumpung ada kesempatan ya. Jadi siapapun orangnya kalau ada kesempatan pasti kayak telur bebek matanya hijau ya, melihat duit numpuk begitu ya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, karena ummatan, ialah sebagai imam yang bisa dijadikan suri toladan ya. Qanitalillah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam patuh kepada Allah, hanifan dan lurus, tidak belok-belok ya. Makanya patut dijadikan contoh atau suri toladan sebagai seorang imam, ada seorang pemimpin. Walam yakum minal musyrikin, dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak menyekutukan Allah atau tidak musyrik. Syakiran li an'umillah, ialah yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Istabahu wa hada ila siratin mustaqim, yang telah diadakan wa hada ila siratin mustaqim, dan diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Memang Nabi seorang nabi ya, dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia biasa, bukan apa-apa ya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang nabi saja berjuang, berdakwah, macam-macam hambatannya ya.
jelasnya tatkala itu baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam mengarungi bahtera rumah tangganya berpuluh-puluh tahun belum dikaruniai seorang anak putra, sudah tua hendak dikasih amanat, lagi sayang-sayangnya, lagi bahagianya, lagi senang-senangnya, Allah perintah lagi suruh korbankan itu anak tersebut. Luar biasa. Ada kira-kira begitu ya. Kita sama saja kita mencari rezeki dari sedikit dikumpul-kumpul dari banyak, makanya di sana Allah anjurkan ada milik orang lain, ialah wa anfiqu mimma razaqnakum, sebagian diinfakkan apabila Allah memberikan rezeki kepada kita, ya. Jadi insyaallah. Summa awhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kelewat ya? Wa ataina fid dunya hasanah ya. Iya. Wa di antara keduanya
juga. Giliran orang Islam jangan cacat-cacat ya. Direcehkan lah itulah ini yang melawan kata boleh kalau ada puasa. Makanya kita harus antapul iman minimal pakai doa kita. Yang ada antapul iman ya dengan doa kita. Berdoa minkum mungkar falyughayyirhu biyadihi ya. Wa illam yastati' bi lisani wa illam yastati' bi qalbi ala wa ya'al iman. Apabila kita melihat kemungkaran falyughayyirhu biyadihi, robahlah dengan tangan kalian. Akan tetapi yang punya wewenang ialah Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, Bapak Kepala Desa dan segala sampai ke atas. Kita tugasnya pakai lisani, dengan lisani ngoceh seperti ini, ngoceh ya, ngoceh seperti ini ya, memberi ketahuan bahwa sebangke ada yang halal, ada yang haram, kecuali bangke belalang dan bangke manusia itu tidak haram ya. Belalang atau ikan laut itu walaupun sudah mati nggak haram. Nah, kalau ikan laut mati gimana kita beli mati ya? Ya makanya itu yang diharamkan. Ajaklah, berjuanglah menuju jalan Allah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan lemah lembut ya, dan juga dengan kita contohi ya. Kita ngajak sholat, kita di rumah baik ya. Kita ngajak nyuruh orang korban, kita kagak korban. Kita nyuruh beramal, orang kita sendiri kagak beramal ya. Ini kebalikan ustaz, Pak. Ustaz kayak salon ya. Ustaz itu banyak beramal, ustaz itu banyak beramal ya. Banyak ya, ada ustaz yang gitu ya. Iya, maunya dikasih, banyak ngasihnya kagak ya. Ngajak orang menyontohin kagak ya. Makanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Contohlah yang baik. Jangan mau dilakukan baik, udah bertaruh kalau mau ngasih ya. Ini namanya enggak wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati ya ahsan, dan berdebatlah, boleh berdebat ya. Wajadilhum billati ya ahsan, berdebatlah, akan tetapi perdebatannya dengan baik ya, berdebat dengan baik. Ini apa namanya, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mengetahui apa yang disesat atau apa siapa yang sesat dari jalan yang lurus. Bahwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lah mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk ya. Ini perlu satu ayat lagi biar besok meningkat kepada juz 15 ya. Anda besok meningkat ke juz 15 ya. Jadi kita dianjurkan mengajak siapapun dengan cara yang baik, apalagi ngajak orang lain ya. Ngajak keluarga kita saja, ngajak istri kita, ngajak anak kita, kalau dengan tidak mau'izatul hasanah, tentunya anak kita, istri kita juga akan membantahnya ya.
suaminya suruh ngaji istrinya ke istrinya, suaminya ngaji orang ya, terus beramal kagak, udah lupa ke masjid, udah lupa sana ke musola, bapak juga kagak. Dan sekarang bisa lawat Pak ya, kalau kecuali kayak kita dulu zaman dulu ya, orang tuanya ngomong apa itu patuh tunduk. Tapi kalau sekarang orang tuanya nyuruh ya, seperti halnya tatkala baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, ya bunayya, hai anakku, ini bil manami anni adbauka, sesungguhnya aku mimpi untuk menyembelihmu Ismail. Jawabannya Ismail apa? Qala ya abadi i'mal, ya, hai orang tuaku, ayatku laksanakanlah kalau memang itu perintah. Coba anak sekarang, tolong lu katanya suruh berkorban dulu, bapak aja udah dua, paling begitu ya. Makanya beda anak zaman dulu dengan anak sekarang. Kadang-kadang kita contohin baik, belum tentu ngikutin baik, apalagi kita contohnya kurang baik. Dan juga apabila kita sedang berselisih dengan keluarga, dengan istri, jangan di depan anak-anak ya, nanti anak kita jadi merekam seolah-olah hidup ayah kita, ibu kita seperti ini ya. Namun sudah siap disebut ayat lagi, insya Allah ber-PR ya minggu depan. Akan tetapi minggu depan karena ada acara mungkin tawakuf dulu kali ya baik-baik ya, karena malamnya anak capek. Setelah itu ada salam dari Ustaz Darman Huri ya. Iya, semalam ketemu. Aduh, saya sudah melihat statusnya Pak Eko di Paranawawi, kalau pagi ada istri untuk juga. Nah, saya kira nggak ada nama Pak Eko, kalau kan. Iya, itulah para hadirin sekalian. Mohon maaf bila di sana terdapat kehilapan dan kekurangan. Itulah keterbatasan dan kekurangan saya. Barangkali sedikit ada yang baik, itu datangin dari Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi, bagi para jamaah sekalian. Bila taufiq